الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Abdul Aziz telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala untuk kita semua. Dan selanjutnya, sebelum itu izin untuk membacakan biodat dari pemateri hari. Beliau adalah Ustadz Anwar Nasihin, kelahiran Tasikmalaya 14/9/1965. Pendidikan terakhir sampai S1 Lipia Jakarta. Beliau tinggal di Pancoran Mas, Depok. Aktivitas hari ini adalah dosen STAI Depok. Lalu Petik Depok, dan koordinator Dewan Pengawas Syariah Depok, lalu pembina Fordai Depok, dan aktif juga menjadi anggota MUI Depok. Yaitu biodata singkat dari Ustadz Anwar Nasihin. Selanjutnya, mari kita dengarkan tema hari ini, yaitu penyebab doa tidak terkabul. Ya, mari dengarkan sama-sama. Misalkan ada yang ingin dicatat dan ingin ditanyakan, bisa langsung nanti di chat di kolom komentar, atau nanti di akhir boleh langsung melakukan video dan bertanya langsung kepada Ustadz Anwar Nasihin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin, shaimat, rahimakumullah wa yarhamukumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai di hari yang ke-12. Dan saudara kita ada yang hari ini sedang menjalani saum di hari ke-13. Kullun khair. Insyaallah semuanya baik. Dan semoga semuanya puasanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita berharap kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini ya, lewat kajian online yang bekerja sama antara Fordai dengan Zakat Sukses. Ya, Zakat Sukses adalah satu lembaga yang berizin ya dari Kemenag untuk menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita. Saya menghimbau, mengajak, ya mari kita salurkan zakat, infak, sedekah kita, wakaf, dan lain sebagainya,
melalui lembaga yang berizin, yang biar baik ya, biar maslahat di dunia dan tentu saja maslahat di akhirat nanti. Bukankah itu yang kita inginkan? Ya, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jadi sekali lagi ini ajakan kepada semua pihak untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya lewat lembaga-lembaga yang resmi. Ya, salah satunya adalah zakat sukses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi temanya serem ya, penyebab doa tidak terkabul. Ya, sama nggak kira-kira kalau saya buatin redaksi syarat-syarat diterimanya doa. Nah, itu. Sama ya, syarat-syarat diterimanya doa. Coba deh renung-renungin, sama apa beda? Ya. Jadi kalau terpenuhi syarat, ya insya Allah dikabul gitu. Kalau nggak terpenuhi, ya ditolak. Cuman kayaknya bahasanya lebih apa ya? Lebih enak, lebih nyaman ya kalimat syurut. Ya, syurut syarat-syarat diterimanya doa. Repot banget ya, mau minta aja sama Allah pakai ada syarat rukunnya. Ya jangan bilang begitu, orang bikin SIM aja ada syaratnya. Suka begitu ya. Ya. Bikin SIM ada syaratnya. Bener kan? Bikin KTP ada syaratnya. Ya, mau nikah ada syaratnya. Jadi ketika Allah membuat aturan, jangan merasa ribet. Ya. Karena aturan dibuat untuk kebaikan, bukan untuk ditabrak. Ya, aturan rambu-rambu lalu lintas yang dibuat oleh Dishub atau kepolisian ya, Korlantas misalnya, itu untuk ditaati supaya semuanya tertib gitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikirannya usil gitu. Adanya aturan memang buat dilanggar. Gitu. Ya silakan dilanggar, tapi namanya melanggar kan pasti ada sanksi. Gitu. Ya, makanya dibikin aturan ya supaya ditaati. Sekali lagi bukan untuk dilanggar. Kalau dilanggar pasti ada sanksi. Dan semua kita nggak mau kena sanksi. Gitu. Itu di dunia. Gimana nanti di akhirat? Ya udah pastilah. Ya, setiap kita melanggar aturan Allah juga pasti ada sanksinya. Nah, Bapak Ibu, Saimin Saimat yang dirahmati Allah, ada 6 nih poinnya ya. Agar doa kita dikabul. Yang pertama, al-ikhlas fit doa. Ya harus ikhlas. Kok kayak ibadah ya? Emang doa itu ibadah? Doa ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Dan salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah, salah satu nih ya, adalah ikhlas. Itu nomor 1 itu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka semua menyembah aku, tidak menyekutukan aku. Jadi semuanya hanya karena Allah. Ya. Penting nggak ikhlas? Penting. Sangat penting. Biar apa? Biar kita nggak pernah sedih. Biar kita nggak pernah kesal. Biar kita nggak pernah kecewa. Karena Allah Maha menghargai ya perbuatan hambanya sekecil apapun. Ya, makanya kalau kita berbuat nggak karena Allah, mencari hal-hal lain selain Allah, siap-siap sedih, siap-siap kesel, siap-siap kecewa. Ini kan perasaan gak enak semua. Kesel, sedih, kecewa, itu perasaan gak nyaman. Karena apa? Karena manusia tidak pandai menghargai kebaikan orang. Malah sifat kita manusia itu mudah melupakan kebaikan orang.
Yang gampang diingat atau ingat selalu adalah keburukan orang. Coba aja, ya, ada orang jahat kepada keluarga kita, bapak ibu kita, ya, pasti kita akan ingat selamanya. Ya, pokoknya kejahatan kamu nggak pernah akan saya lupakan sampai kapanpun. Manusia begitu, ya. Jadi kita gampang lupa akan kebaikan orang. Yang mudah diingat keburukan orang. Karena lupa, bagaimana ngebales? Sekedar ngucapin terima kasih juga mungkin lupa. Kalau Allah, sekali lagi, tidak akan lupa kebaikan kita sekecil apapun. Namanya nggak lupa, pasti akan dibalas. Ya, surah 18 Al-Kahfi ayat 30. Ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal, berbuat baik. Amal soleh itu berbuat baik. Baik amal soleh yang langsung kita dengan Allah, vertikal, maupun amal soleh yang kita dengan sesama kita. Amal soleh kita dengan Allah vertikal itu sedikit. Dikit banget. Rukun Islam. Ya, yang banyak itu amal soleh antar sesama kita. Ya, makanya amal soleh jangan hanya di pikiran kita, cuman kita dengan Allah. Jadi hablum minan nas itu luas luar biasa. Nah, siapapun yang berbuat baik, baik vertikal maupun horizontal, kata Allah, innala nudi'u ajroman ahsana amala. Kami nggak akan menyia-nyiakan ya untuk memberikan pahala kepada orang yang telah berbuat baik walaupun kecil. Jadi kalau kita karena Allah seneng banget, karena biar kecil dihargain. Dikasih nilai, dikasih upah. Coba aja nih, ya. Coba nih ya, kalau nggak percaya ini bisa dipraktikkan sekarang. Ya, nganterin kerupuk sama tetangga, tapi udah agak bulet. Ya, mungkin kerupuk udah seminggu kali ya, udah agak bulet. Dianterin sama tetangga. Dengerin komennya kira-kira. Yalah, kayak gini aja, pakai diantar-anterin. Ya itu loh manusia. Nggak ada nilainya. Ya, nganterin sop sama tetangga. Namanya ceker. Ceker kan banyakkan tulangnya. Yalah, nganterin sop teman ceker. Pakai sayap kek, tambahin kepala kek. Emang begitu manusia. Ya, apa kata kita yang ngasih? Gila, udah dianterin, bukannya terima kasih. Emang manusia emang begitu. Nggak pinter memberikan apresiasi, nggak pandai memberikan penghargaan. Sekali lagi, sekali kita berbuat bukan karena Allah, siap-siap kesel, siap-siap sedih, siap-siap kecewa. Karena manusia tidak pandai memberikan penghargaan kepada sesamanya. Yang mudah diingat adalah keburukannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selalu memberikan apresiasi kepada perbuatan-perbuatan kita walaupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat walaupun sebesar biji dzarrah sebuah kebaikan, dia akan melihat. Artinya apa? Aku akan balas. Dia ngelihat nanti balasannya. Biji dzarrah kecil banget. Ya. Kayak biji daun kemangi itu. Kembang kemangi, kecil banget. Perbuatan baik sekecil itu dibalas oleh Allah. Masya Allah. Ya itulah sebabnya kita hendaklah selalu ikhlas. Sekali lagi, berdoa adalah ibadah. Dan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah semata-mata. Ya, jadi sekali lagi, ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Berarti kalau kita berbuat kadang kecewa, kadang sebel, kadang sedih, itu tandanya perbuatan kita kagak ikhlas. Ya. Sekali lagi, itu udah tanda aja. Tanda kita nggak ikhlas itu ada sebel, ada kecewa, ada sedih. Itu tandanya kita nggak ikhlas. Satu ya. Yang kedua, ini mirip kajian kitab, tapi kitabnya nggak ditampilin ya, nggak apa-apa ya. Agar
doa kita terkabul, ya, atau pakai judul biar doanya nggak ditolak. Maka yang syarat kedua adalah adamul istijal. Jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini dari Abu Hurairah sumbernya, ya hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? La yazalu yustajabu lil abdi. Ya, maka seorang hamba akan senantiasa diijabah. Malam yad'u bi ismin. Ya, selama tidak berdoa dengan hal-hal yang dosa. Au qati'ati rahim, atau berdoa untuk memutuskan silaturahim. Syaratnya agar doa seorang hamba kita ya diterima oleh Allah adalah malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru. Apa maksudnya? Qila ya Rasulullah. Rasulullah ditanya tuh, famal istijal, apa yang dimaksud terburu-buru ya Rasul? Ya. Qal, Rasulullah menjawab, qad da'autu falam ara yustajab li fayatahassar inda dalika wa yada' ad-du'a. Ya. Saya udah berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabul. Ya, akhirnya dia merasa sedih, nelangsa, ya tahassar, ya, kecewa. Ya. Jadi berdoa udah lama, tapi nggak ngelihat hasilnya. Udah lama berdoa, tapi hasilnya nggak kelihatan. Akhirnya dia sedih, akhirnya dia nelangsa. Terus wayada doa. Sampai akhirnya dia nggak pernah mau berdoa lagi. Itu berarti berdoa kapok, udahlah, minta kagak minta sama aja. Jadi apa yang dimaksud terburu-buru? Terburu-buru itu dia merasa berdoa udah, tapi lama udah, hasilnya nggak nampak. Ya udahlah. Akhirnya dia berhenti doa. Wayada ad-du'a, dan dia akhirnya meninggalkan doa. Berhenti berdoa, nggak pernah minta lagi. Itu yang dimaksud terburu-buru. Jadi gimana? Terus aja berdoa. Ya. Terus berdoa. Sampai kapan? Sampai apa yang Anda inginkan terkabul. Terus dan terus. Ya. Apa kata Zakaria? Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya Allah. Ya. Nabi Zakaria itu sempat salah satu doanya terdengar oleh yang lain. Apa doanya? Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Itu doanya ya. Di surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 87. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 87 lah. Ada doa Nabi Ayub tuh 83. Ada doa Nabi Yunus di 85. Ada doa Nabi Zakaria di 86 atau 87. Ya. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah Tuhanku, jangan kau biarkan kami terus sendirian sampai tua, kakek nenek, sementara Engkau adalah sebaik-baik ahli waris. Ya Tuhan, jangan kau biarkan aku terus sendiri. Ya. Sementara Engkau adalah pemberi ahli waris, pemberi keturunan. Ya. Apa kata orang-orang yang dengar doanya Zakaria? Ya, iya. Rambut udah putih, jalan udah bongkok, kulit keriput, otot udah pada kendor. Istrimu sama, bahkan istrimu mandul. Doa kok ya minta anak. Kalaupun dikasih, udah nggak pantas ya. Doa tuh minta ampunan, minta rahmat. Itu pas buat kamu.
Jangan minta anak. Kalaupun dikasih udah nggak pantas. Apa jawab Nabi Zakaria? Orang gua minta sama Allah, kenapa lo yang sewot? Bahasa orang Betawi. Ya, saya mintanya sama Allah, kenapa lo yang sewot? Kira-kira begitu ya. Tapi nggak begitu jawab Nabi Zakaria. Ya kan? Walam aku bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya, ini di awal-awal surah Maryam. Surah 19. Ya, saya nggak peduli mereka mengolok-olok saya. Ya, saya nggak peduli mereka nyinyirin saya. Saya tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah merasa capek untuk terus memanjatkan doa kepadamu. Karena aku tahu hanya Engkau yang bisa mengabulkan, mengijabah segala doa hamba-hambamu. Masya Allah, Zakaria. Patut jadi contoh buat kita. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Zakaria diberi keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Dan belum pernah ada nama Yahya sebelum anaknya Zakaria. Nama Yahya pertama adalah anaknya Nabi Zakaria. Jadi, ya mari kita terus berdoa. Jadi ketika seminggu belum kelihatan hasil itu jangan merasa nggak diijabah. Sebulan belum ada hasil, jangan merasa belum diijabah. Setahun belum merasa belum kelihatan, jangan merasa nggak diijabah. Wong ibadah kok pasti ada pahalanya, pasti. Jadi nggak boleh putus asa, ya. Jangan pada putus asa ya. Terus saja berdoa, terus minta. Ya apalagi di bulan suci Ramadan, ya. Jangan pada putus asa. Jadi terburu-buru itu maknanya sebenarnya putus asa. Putus asa, ya nggak boleh lah. Jadi dosa. Udahlah, doa nggak doa sama aja. Itu putus asa udah jelas. Itu kalimatnya udah kalimat putus asa. Dia menyesal, dia sedih, dia kecewa. Akhirnya berhenti. Kan putus asa mananya. Ya, jadi jangan terburu-buru tuh. Kata lainnya apa, Bapak Ibu jamaah? Putus asa. Ya. Lanjut, nomor 3, syarat terkabulnya doa adalah ad-du'a bil khair. Ya, doanya hal-hal yang baik. Hadisnya masih yang tadi. Jadi kalau doa yang berkaitan dengan dosa, doa yang berkaitan memutuskan silaturahim, ya namanya doa keburukan. Ya, jadi harus doa yang baik-baik. Ya, minta keselamatan, minta dikuatkan untuk melaksanakan perintah, ya. Minta rizki yang lapang, ya kan? Ya Allah, beri aku rizki, haram juga nggak apa-apa, yang penting banyak. Alhamdulillah ya. Jadi doa-doa yang kayak begitu tuh ya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa yang baik-baik. 3 tuh. Ya, cepet ya. Yang keempat, hudurul qalbi. Ya, hatinya hadir, fokus, concern gitu. Jangan berdoa mulut mah komat kamit, hatinya kemana, pikirannya kemana. Disebutkan di sini ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi banyak nih ya perawinya. Apa katanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kepada Allah wa antum muqinun, dan kamu yakin bil ijabah, dengan ijabah. Harus yakin. Berdoa, yakin diijabah. Jangan sampai berdoa, ya Allah saya berdoa, diijabah syukur. Enggak ya, terserah. Ini orang minta apa minta? Jangan mintalah. Ya, jadi kalau diterima ya syukur, dikabul ya syukur, enggak ya terserah. Jangan minta. Jadi kalau namanya doa itu ngotot, ilhah itu ngotot. Ya Allah. Ya Allah, tolong Rabb. Namanya ilhah. Rasulullah apalagi dalam peristiwa perang Badar itu mengangkat telapak tangannya aja masih setinggi ini gitu, kayak menggoncang aras. Kalau yang 300 mati dalam peristiwa ini, saya nggak tahu nasib Islam ini. Mungkin kau juga tidak akan disembah lagi di muka bumi. Ini kan artinya Rasulullah benar-benar ngotot gitu ya.
Ya, seolah-olah apa arti Tuhan kalau nggak disembah? Kalau nggak disembah ya kalau nggak ada yang berdakwah, siapa yang akan menyampaikan dakwah sehingga mereka tahu mengenalmu? Kalau ini mati 300, dakwah selesai. Orang-orang terbaik semua yang ikut ambil bagian dalam peristiwa Badar. Kau mati, selesai. Islam tamat, dakwah tamat. Dan kau hampa karena Tuhan tapi nggak ada yang nyembah. Rasulullah ngotot itu. Sekali lagi, saking ngototnya gitu, pakai bahasa ngotot ya. Sampai sorban yang ada di pundaknya jatuh. Dan diambil oleh Abu Bakar seraya berkata, cukup ya Rasul. Pasti Allah akan memenuhi janjinya. Apa janji Allah? Yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Ya, kalau ini dilakukan untuk bentuk sebagai kita ikut menolong agama Allah, maka Allah pasti akan nolong. Luar biasa. Ya, belum mingkem kata orang Jawa. Bibir masih basah, masih komat kamit. Doanya belum selesai, Allah sudah menjawab. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Al-Anfal surah 8 ayat 9. Ingat Muhammad, ketika kamu sedang berdoa dalam situasi genting. Istighosah itu berdoa dalam situasi yang sangat genting. Ya, darurat, gempa bumi, 1000 rumah ambruk. Itu namanya istighosah. Ayo kita istighosah. Wabah sehari sekian ribu yang meninggal. Itu namanya situasi darurat. Genting. Perang Badar. 300 melawan 1000. Nggak ada niat perang. Nggak punya senjata. Logistik minim. Kalau nggak ada pertolonganmu, tamat ya Rob. Kalau nggak ada pertolonganmu, tamat ini. Akhirnya Allah mengatakan, fastajaba lakum. Aku sudah mengabulkan doamu sebelum doamu selesai. Masya Allah. Ya, anni mumiddukum. Saya akan bantu kamu Muhammad dengan 1000 pasukan langit yang datang berbondong-bondong tanpa kalian lihat dan tanpa dilihat oleh mereka, pihak musuh, pihak lawan. Akhirnya Jibril mengatakan, Muhammad, ini ada amanat dari Allah. Iya Jibril. Apa? Khud qabdatan minat turab. Ambil segenggam pasir. Farmi biha ala wujuhihim. Lemparkan saja tuh segenggam pasir ke arah musuh. Ya, segenggam pasir dilempar ke arah musuh. Kebayang nggak kalau kita mau ngelempar musuh 1000 dengan pasir segenggam? Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melaksanakan perintah, nggak usah berpikir, nggak usah bertanya, nggak usah diintar-intar. Karena perintah Allah itu pasti baik, pasti benar. Ya, walaupun kelihatan sangat nggak masuk akal. Ya, jadi sikap kita nih orang mukmin terhadap perintah Allah kayak gitu. Cepat, jangan bertanya, ya, dan jangan pakai logika. Saya ulang, respon dengan cepat, jangan bertanya, jangan pakai logika. Karena perintah Allah itu pasti benar. Nggak usah nanya, pasti benar. Ya, Nabi Nuh berdoa, diolok, membuat kapal laut, di puncak gunung, kan nggak masuk akal. Diolok-olok lah, diketawain, tapi Nabi Nuh tidak bergeming. Terserahlah, kalian mau bilang apa? Saya gila, saya nggak waras. No problem, karena buat saya satu, perintah Allah langsung dikerjakan. Itu loh. Kalau pakai nggak manusiawi, Pak. Nggak logis ya nggak logis. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memukul laut pakai tongkat. Nggak nanya. Nggak bilang ntar. Dan nggak dipikir-pikir. Jadi nggak usah ribet. Ya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Langsung dikerjakan. Nggak bilang ntar. Nggak dipikir-pikir. Maka Rasulullah ketika diperintah oleh Allah ya Jibril, ambil segenggam pasir, nggak nanya. Cuman segenggam, Rob. Kenapa nggak setruk? Emang kita bisa menggenggam pasir setruk? Itu lihat.
Nggak nanya. Apa sih yang diketahui oleh para nabi? Satu, kalau sudah di hadapan qala Allah, action. Udah. Action, cepat, jangan nanya, jangan pakai logika. Seulang-ulang nih ya. Di depan perintah Allah tuh cepat, jangan pakai nanya, jangan pakai logika. Action aja. Lihat Nabi Nuh. Lihat Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Musa. Ya. Dan lihat nabi-nabi yang lain. Begitu termasuk Nabi kita. Akhirnya dilempar segenggam pasir ke arah musuh. Ternyata itu komando. Begitu malaikat-malaikat yang 1000 melihat Rasulullah melemparkan segenggam pasir dari musuh, simbolis ya agar mereka bergerak, maka 1000 malaikat semuanya menggenggam pasir dan dilempar dengan jarak yang begitu dekat. Kok dekat? Nggak kelihatan. Ya, makanya apa? Dari mana kita tahu malaikat begitu dekat? Banyak banget pasukan musuh yang pada mati. Ya, begitu dilihat matanya tertutup pasir, kedua lubang hidungnya tertutup pasir, mulutnya tertutup pasir, mati lah. Mata tertutup pasir, segenggam, buta lah. Coba aja, ya mata dengan segenggam pasir, buta. Kalau udah buta, jangankan musuh, temannya nggak kelihatan. Lubang hidung, dua-duanya tertutup pasir. Mulut tertutup pasir. Mau bernapas pakai apa? Mati. Makanya para sahabat yang ikut ambil bagian dalam peristiwa Badar, banyak yang heran. Saya belum ngapa-ngapain, udah banyak yang mati. Masya Allah. Karena ada pertolongan Allah. Ya. Makanya kalau kita responnya terhadap Allah baik, maka Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, concern. Ya, jadi hudurul qalbi itu concern. Yakin dengan ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Nah, itu lanjutan hadisnya. Ketahuilah Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lalai. Nggak ingat lagi doa tapi hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana. Ya, kata Rasulullah, la yastajibu du'aan, Allah tidak mengijabah doa min qalbin ghafilin, dari orang yang hatinya lalai. Makanya saat kita berdoa yakin diijabah, dan saat kita berdoa hati kita juga fokus. Itu namanya hudurul qalbi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nomor 5, wah ini tidak kalah pentingnya, luar biasa ya. Apa syarat diterimanya doa? Ini syarat berlaku secara umum. Ya, nggak terpenuhi syarat ya susah lah. Ya. Itobatul ma'kal. Itobatul ma'kal. Jadi kalau kita kepengen doa-doa kita dikabul oleh Allah, minumlah yang halalan thayyibah. Makan yang halalan thayyibah. Ya, kenapa ya bahasanya kok makan gitu? Ya, bahasanya kita nyari rezeki itu buat dimakan. Ya. Karena beli baju mah nggak tiap hari. Beli sepatu nggak tiap hari. Beli sarung nggak tiap hari. Beli perhiasan apalagi. Beli kendaraan apalagi. Emang ada orang beli sepeda aja tiap hari? Edan kali. Tiap hari beli sepeda, edan. Apalagi beli motor tiap hari. Beli rumah tiap hari. Makanya bahasa makal itu mencakup semuanya. Karena apa? Yang tiap hari kebutuhan kita makan. Bahkan sehari bisa 2-3 kali. Bahkan hebat lagi kita. Pagi-pagi udah sarapan lontong 5 biji. Begitu diajak makan mau aja. Belum makan? Belum. Baru makan lontong 5. Makan bubur ayam tuh belum makan. Lontong 5 mana gede, panjang, masih belum makan juga kita. Jadi, ya apa yang kita cari itu yang tiap hari ada makan. Makanya di sini bahasanya makan, tapi bukan berarti yang lain enggak. Berarti kalau kita kepengen doa kita dijabah nih, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, pecinya halal, kacamatanya halal, rumah tinggalnya halal, motornya halal, kendaraannya halal, semua.
Bukan berarti yang penting makannya halal. Adapun beli bajunya dari yang haram, nggak bisa. Ya, makannya halal. Adapun sendalnya dari yang haram, nggak bisa. Harus semuanya. Semua. Ya, jadi kan ini namanya dzikrul juz wa iradatul kull dalam bahasa ya ilmu usul fikih. Dzikrul juz'i wa iradatul kulli, yang disebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Itu kan bahasa kita sebenarnya. Bahasa kita disebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Ya mbok kalau datang tuh ya kelihatan wajah. Ya kalau pergi kelihatan punggung. Kira-kira ada nggak datang wajahnya doang? Tamu kan kepala doang. Kabur kita. Kenapa wajah? Karena wajah itu bagian yang paling representatif. Mewakili seluruh anggota tubuh kita. Ya, makanya kalau dari sini ke atas diterima, maka ke bawah semuanya diterima. Tapi kalau dari sini ke atas ditolak, maka semua ke bawah ditolak. Benar kan? Penentu. Kepala itu penentu. Ada bagian-bagian penting di kepala semua. Pendengaran, mata, hidung, mulut, lidah, otak, kepala. Ya semuanya penting lah organ tubuh kita. Ya tapi yang paling mewakili memang kepala. Ya ada orang nggak punya tangan satu, manusia. Ya tangannya buntung dua-duanya, manusia. Ditambah kakinya buntung satu, manusia. Kakinya buntung dua-duanya, manusia. Bayangin, tangannya nggak ada dua-duanya, kakinya buntung dua-duanya, tetap manusia. Kenapa? Ada kepala, Pak. Coba sekarang, ya dibalik. Tangannya lengkap, badan lengkap, kaki lengkap, nggak ada kepala. Serem banget. Memedi jurinya, benar kan? Itu. Jadi sekali lagi, itu bahasa kita disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan yang paling representatif. Makan, iyalah. Tiap hari makan. Bentar-bentar ngemil. Bentar-bentar makan. Makan mulu. Jadi sekali lagi, besar banget kita makan, urusan makan. Ya. Nggak bisa lah kita sehari hidup tanpa makan. Bisa. Ya. Itulah bahasa yang begitu indah. Jadi, disebutkan di dalam Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ya, ayat berapa tuh? Ya, surah Al-Baqarah ini ayatnya terhapus ya, kurang jelas ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Oh, ayat Al-Baqarah ayat 168 ya. Ada surah 2 ayat 168. Ya ayyuhar rusulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi perintah Allah ya kepada kita orang-orang beriman agar yang kita makan adalah yang thayyibat, halalan thayyibat. Gitu. Nah, ketika ayat itu turun, summa dzukira, kemudian Rasulullah menceritakan ar-rajul yutilus safar. Ada orang yang mungkin sudah lama ada menjalani perjalanan jauh, jarak jauh. Asy'at akbar. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya, badannya berdebu, kotor. Ya muddu yadahi ila sama. Mengangkat kedua tangannya. Wajahnya menatap langit. Lalu berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa maksudnya. Apa komen Rasul? Bagaimana doa itu dikabul, wahai para sahabat? Para sahabat tentunya kaget ya. Kakek-kakek, tua. Kan bahasa kita, orang udah kakek-kakek. Udah berbuat dosa lagi lah. Ya, udah banyak berbuat baik. Doanya pasti makbul. Tapi Rasulullah bilang, mana mungkin doa orang ini dikabul? Memang kenapa ya Rasul? Syekh Husi itu matanya ke langit, ya tangannya aja tinggi, ngangkat telapak tangannya tinggi. Tapi engkau katakan doanya tidak dikabul. Jawab Rasulullah,
mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa ana yustajabu lah. Nah, mat'amu, makanannya haram. Syarab, minumannya haram. Malbas, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Pokoknya tiap hari dia mengkonsumsi dan memakai hal-hal yang haram. Fa ana yustajab. Bagaimana doanya mau diijabah? Berarti menjadi syarat diterimanya doa, menjadi syarat terkabulnya doa, agar doa tidak ditolak, maka pastikan yang dimakan, yang dipakai, yang dikendarai, rumah tinggal, yang ditempati, dan lain sebagainya. Semuanya harus barang yang halalan thayyiban. Terakhir, as-salatu ala nabi. 6 ya, ada syaratnya. Bersalawat kepada Nabi. Jadi bersalawat kepada Nabi itu di depan. Bersalawat kepada Nabi di akhir. Jadi sebelum berdoa, bersalawat dulu dong pada Nabi. Ada Allah ya. Dan setelah berdoa, selesai bersalawat lagi kepada Nabi. Ya. Wassallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi. Ujung-ujung Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu selesai, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi. Jadi berdoa ya kan kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi juga menjadi syarat diterimanya doa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa kita bahas bersama di kesempatan sore hari ini di puasa kita hari ke-12. Ya, semoga kajian kita sore hari ini menambah keberkahan ya amal-amal Ramadan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar ya materi dari Ustaz Anwar Nasihin. Ya, ada beberapa yang saya catat di sini. Ya, saya ulas sedikit ya. Mungkin ada yang baru datang. Nah, pertama, syarat dikabulkannya doa yaitu ikhlas. Yang kedua, jangan terburu-buru. Ya, di sini digarisbawahi oleh Ustaz. Kalau misalkan belum diijabah, tetap harus berdoa. Ya, itu yang dimaksud, jangan terburu-buru. Yang ketiga, doa dengan hal-hal yang baik. Nah, yang keempat, harus menghadirkan hati, konsentrasi. Yang kelima, makan, minum, dan semua hal yang digunakan harus halal. Yang keenam terakhir yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik Bapak Ibu, para peserta webinar Ramadan Sehati yang ingin bertanya boleh disampaikan di chat grup atau boleh langsung menghidupkan suara. Silakan. Oke, baik. Sambil menunggu, saya ingin bertanya, Ustaz, boleh? Ustaz Anwar Nasihin ada? Silahkan Bapak Ibu, kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya nanya, Ustaz, ya, boleh, Ustaz, ya? Sibuk nih, persiapan berbuka. Ya, saya nanya boleh, Ustaz, ya, terkait ikhlas. Nah, ikhlas ini kan adalah satu hal yang awal nih, Ustaz, ya. Ya, harus dihadirkan keikhlasan. Mungkin tips gimana cara melatih ikhlas? Ya, mungkin harus dilatih nih keikhlasan. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung hadir gitu keikhlasan itu. Gimana Sat cara melatih ikhlas? Halo Sat. Assalamualaikum Ustaz Anwar Nasin. Ustaz, suara saya kedengaran Ustaz?
Ya, sambil nunggu saatnya nih. Ya, karena mungkin nggak kedengeran ya. Tapi dari peserta yang lain suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas ya. Ya, sambil menunggu saatnya, silakan bagi seluruh peserta yang sudah hadir, harap mengisi absen yang sudah dikirim di chat. Assalamualaikum Ustaz Nasihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustaz? Tadi saya nanya terkait ikhlas, gimana cara ngelatihnya Ustaz biar benar-benar ikhlasnya itu muncul 100%. Iya, jadi sekali lagi ya kita ikhlas adanya di hati ya. Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik. Ya, sekali lagi bolak-balik. Setiap kita mengawali segala amal perbuatan secara umum itu startnya pasti karena Allah. Pasti karena Allah. Orang mau pergi haji ikhlas, mau umroh ikhlas, mau sedekah ikhlas, mau berbagi ikhlas. Nah, ikhlas itu hampir nggak pernah rusak di awal. Ikhlas itu seringkali rusaknya di tengah. Ya, itu yang umum. Dan yang paling berbahaya adalah ketika ikhlas rusaknya di akhir. Ya, pulang haji tidak dipanggil Pak Haji, tidak ada yang manggil Bu Hajah, dia marah. Itu berarti nggak ikhlas. Lo manggil Miftah, pakai haji dong. Ya udah 7 kali gua ke Mekah. Jadi dipanggil namanya doang, sampai nggak nengok, bahkan kesel, itu tandanya nggak ikhlas. Nah, terus bagaimana melatihnya? Langsung aja. Karena yang tadi tuh, ujub, ria, kesel, marah itu merusak keikhlasan. Langsung kita ikuti dengan istighfar. Wa'at bin sayyi'atal hasanah. Ikutin keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Astagfirullahaladzim. Itu petunjuk Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Jadi kalau kita berbuat hilaf, berbuat salah, langsung dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ingat Allah dan kita istighfar atas kesalahan kita. Ya Allah, tadi saya dipanggil nama doang, nggak pakai hajah, nggak pakai haji, kesel. Ya Allah, mohon ampun. Gitu. Ya Allah, tadi saya kurban, terus ada yang nyanjung, sapinya paling bagus, saya senang banget. Astagfirullah, ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi emang begitu. Berapa kali kita istighfar? Ya berapa kali lintasan buruk datang ke hati kita, sebanyak itu pula kita istighfar. Biar berbanding. Jadi kalau ujubnya ada 10 kali sehari, 10 kali kita istighfar. Kalau ada ria, ya 10 kali sehari, 10 kali kita istighfar. Biar balance. Ya, jadi sekali lagi, kadang-kadang yang namanya ujub kayak begitu, kerentek-kerentek hati yang buruk itu kan datang tiba-tiba. Ya ujub-ujub datang. Ada orang hitam banget, ngomong sih kagak, cuma hati yang ngerentek. Itu orang malam kayaknya sama gelapnya. Ada orang gendut banget, itu orang apa drum, ngerentek doang. Ada orang tinggi banget, itu tiang listrik jalan-jalan. Langsung tuh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi harus begitu memanage ya suara-suara hati kita yang tidak baik, ucapan-ucapan kita yang tidak baik. Ya kalau ikhlas terus kayak gitu, ya bukan level para sahabat juga kadang-kadang nggak semuanya kayak begitu. Jadi memang ikhlas itu harus terus ditajdid, harus terus diperbaharui. Ya. Pokoknya datang hal-hal yang melintas tiba-tiba dan itu merusak amal, langsung kita astagfirullahaladzim. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, emang sulit ya Tata ya, harus sering diperbaharui. Ya, semoga Allah menjaga hati-hati kita agar terus berada dalam lindungan keikhlasan. Ada yang angkat tangan nih
dari Nina Rahmawan. Ya, silakan kalau misalkan mau bertanya, boleh langsung. Silakan. Kepada Nina Rahmawan yang angkat tangan boleh bertanya. Kalau ada peserta yang lain ingin bertanya, boleh langsung disampaikan. Ini kayaknya pencet dulu. Cukup Terkait, mungkin Ustaz Miftah. cukup ya. Ibu-ibu mau pada masak kayaknya. Bentar lagi ya. Tengah-tengah gini udah mulai sibuk kita. Emang agak rumit kita mengagendakan. Kajian sore katanya mau masak, mau kajian pagi katanya ngantuk, jadi nggak tahu. Ngantuk. Ala kuliah Ya. lah, air. Nah, kulihal kesempatan tadi. Ya benar ya, nggak ada lagi ya yang untuk bertanya ya. Gimana Pak Aan mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, khair. Ada pertanyaan yang sangat menggelitik di hati setiap orang, Ustaz. Monggo. Antara orang yang nggak ibadah dengan orang yang ibadah, Ustaz. Ya. Iya. Terkadang orang yang ibadah terus tekun dia berdoa tapi nggak dikabul-kabul, Ustaz. Tertunda atau nggak entah gimana atau memang tertolak. Sedangkan orang-orang di luar sana, orang-orang kafir misal ini, yang sama sekali tidak berdoa tapi dia kecukupan dalam segala halnya. Gimana Ustaz mencikapinya itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Al-Quran ada tuh ya. Saya lupa ayatnya, tapi di surah Al-A'raf itu, surah 7. Jadi, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah sekali-kali, wahai orang-orang kafir, menyangka bahwa ketika kami memanjangkan umur kalian, memberikan rezeki yang melimpah kepada kalian, bahwa itu dianggap sebuah kebaikan. Sama sekali enggak. Ya, jadi ini ayat ya. Kan kita juga jadi itu mereka di luar sana non muslim mungkin enggak berdoa, malah berbuat maksiatnya menyekutukan Allah gitu. Tapi umurnya panjang, rezekinya banyak berlimpah. Sementara tetangga saya kayaknya tiap hari ke masjid, soleh, tapi kok ekonominya kayaknya memprihatinkan gitu. Nah, Allah mengatakan ya kepada orang-orang kafir, jangan kalian sangka bahwa ketika aku memanjangkan umur kalian, memberikan sehat, memberikan rezeki kepada kalian, merupakan kebaikan. Sungguh ketika aku memanjangkan umur kalian, hanya sekedar untuk memberikan kesempatan agar kalian semakin banyak berbuat dosa dan kelak di akhirat semakin berat siksanya. Gitu. Makanya apa yang Allah berikan kepada mereka itu bukan fadlun, bukan anugerah, melainkan istidraj gitu. Ya, istidraj. Tapi kalau yang diberikan kepada orang yang beriman itu namanya fadlun. Kayak doa Nabi Sulaiman, ya. Ketika singgasana Ratu Bilqis pun akhirnya jatuh ke tangan Sulaiman, ketika jin semua pasukannya, setan ditundukkan, itu Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi. Ini anugerah. Kenapa? Nikmat yang diberikan kepada orang beriman dan bertakwa itu namanya anugerah. Tapi nikmat yang diberikan kepada orang yang durhaka itu namanya istidraj. Lagi disungkun, lagi diambulin, udah tinggi, nggak insap-insap. Ya, kebayangkan jatuh dari ketinggian 1000 meter, kayak apa sakitnya? Kalau jatuh dari meja aja kan 1 meter,
itu masih bisa pasang kuda-kuda. Tapi kalau jatuh dari ketinggian apartemen lantai 40, pasang kuda-kudanya gimana? Gitu. Jadi orang-orang kafir itu banyaknya ya, itu jatuhnya telak-telak. Fir'aun telak, Qarun juga telak gitu. Kenapa? Dikasih nikmat berlimpah, nggak insaf-insaf. Ya udah, akhirnya dibuat akhir hayatnya dengan sehina-hinanya, dengan setelak-telaknya. Oleh karena, ya mudah-mudahan aja ya kita yang diberi rezeki tidak selimpah yang Allah berikan kepada mereka. Ya kita nggak usah ngiri. Nahnu qasamna bainahum fi ma'isyatihim. Jadi rezeki sudah aku bagikan, kata Allah, masing-masing dengan nasib, dengan jatahnya yang berbeda-beda. Di situ ujiannya adalah bersyukurkah kita atas karunia Allah. Ya, kalau rezeki sedikit, ya kita syukuri, insya Allah nanti balasannya di akhirat sangat amat luar biasa. Saya kira itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya, Ya, insyaallah jazakallah Ustaz. Ya, jazakallah. Wa iyyakum. Sangat luas. Khairan insyaallah. Ini setiap minggu, kalau kemarin saja kita kajian, ini udah nggak ada. Ya. Ada. Silakan Ustaz Miftah, masih ada lagi kah atau Enggak, silakan yang mau bertanya, yang masih ada waktu sebelum 15, ada sekitar 6 menit. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya terkait tanya jawab. Ya. Insya Allah menjadi cukup untuk materi yang disampaikan. Terakhir, terima kasih kepada Ustadz Anwar Nasihan yang sudah mengisi pada sore hari ini. Semoga menjadi berkah untuk beliau dan semoga disehatkan dan diberkahkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita sesi dokumentasi. Nah, para peserta silakan membuka kameranya. Di sini sudah ada Pak Abdul Aziz, Pak Alhamdulillah. Silakan dibuka kameranya. Ya, Pak Sukandar dari Depok. Terus siapa lagi nih? Silakan. Oke, silakan Abdul Aziz diberi aba-aba. Baik, Ustaz. Siap. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mengaktifkan kamera. Saya hitung sampai 3, kita bilang buncis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, bismillah. 1, 2, 3, buncis. Buncis. Ya, baik. Oke, kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Miftah. Fadhol, lanjutkan. Disampaikan kepada seluruh peserta bahwa acara webinar Ramadan saat ini akan berlangsung selama 30 hari selama Ramadan. Ya, sudah masuk ke hari ke 12 Ramadan, ini kajian ke-13. Ya. Insya Allah besok juga ada dan seterusnya. Jadi harap ikut hadir di sore hari ya, dan juga ikut menyebarkan agar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Hari ini alhamdulillah sudah hadir di Zoom meeting ada 18 orang bersama pemateri juga. Dan coba kedepannya coba disebarluaskan dan ajak sanak saudara atau teman-teman terdekat untuk ikut kajian webinar Ramadan saat ini. Ya, mungkin sudah cukup ya, kita cukupi. Jangan lupa untuk isi absen. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya, sebagai MC undur diri. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang minta materi ada di komentar saya kirim. Ya, syukran semuanya. Silakan yang mau keluar boleh. Ngisi itu dulu, Ustaz. Yang siap sen boleh diisi dulu. Yang minta materi saya kirim ada di kolom komentar. Ya, terus. Kalau Ustaz udah diisi. Baik, Siap. baik. Anak Untuk lab Baratika ya. sudah ya. Ya, syukran, Mbak. Ya, anak lab ya, Ustaz ya. Ya, Apaan? sama-sama, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.